Perkenalkan, nama saya Arya Wahyuwardana, NIM 2209116075. Algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Manfaat mempelajari algoritma: mempermudah membuat program yang dapat menyelesaikan masalah tertentu, bisa digunakan berulang kali dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh implementasi algoritma pengurutan untuk mengurutkan data, baik itu dari terendah ataupun tertinggi. Algoritma pencarian: algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau pangkalan data sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Manfaat struktur data: lebih mudah menyimpan dan mengatur data secara efisien dan terorganisir. Contoh implementasinya: array menyimpan elemen data dengan tipe data yang sama dan mempertahankan beberapa nama variabel menggunakan satu nama. Definisi dari sequential, selection, dan looping. Sequential adalah deretan instruksi atau aksi yang akan dilaksanakan atau dieksekusi oleh komputer berdasarkan urutan penulisannya. Selection, mekanisme aliran instruksi, bisa juga disebut instruction flow, di mana suatu instruksi akan dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Looping, pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mau melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang. Apa itu sequential search dan binary search? Sequential search adalah metode pencarian data yang sudah terurut maupun acak. Contoh, jika kita ingin menggunakan kamus untuk mencari kata-kata dalam bahasa Inggris yang belum diketahui terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Binary search adalah algoritma pencarian untuk data yang terurut. Contoh, sebuah permainan tebak-tebakan di mana seseorang pemain harus menebak sebuah bilangan bulat positif yang dipilih oleh pemain lain di antara 1 dan n dengan memanfaatkan jawaban pertanyaan berupa ya atau ya dan tidak. Definisi algoritma tree: cara atau pemikiran atau pembuatan keputusan yang berbentuk sekumpulan simpul seperti pohon yang dapat memberikan suatu jawaban dari beberapa pilihan tindakan. AVL tree adalah binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. AVL tree muncul untuk menyeimbangkan binary search tree dengan AVL tree. Waktu pencarian dan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Cara kerja AVL tree didasarkan pada konsep pohon biner yang seimbang. Pohon dianggap seimbang jika subpohon kiri dan subpohon kanan dari setiap simpul tidak berada lebih dari 1. Jika perbedaan tinggi lebih dari 1, pohon dianggap tidak seimbang dan perlu dilakukan operasi rotasi untuk memperbaikinya. Contohnya, sisipkan angka 3 sebagai akar, sisipkan angka 2 sebagai anak tiri dari akar, sisipkan angka 1 sebagai anak kiri dari 2. Sekarang setelah semua data disisipkan, kita periksa keseimbangan setiap simpul. Simpul 3 memiliki tinggi sub pohon kanan 0 dan tinggi sub pohon kiri 1, sehingga faktor keseimbangannya adalah -1. Pohon ini tidak seimbang. Simpul 2 memiliki tinggi sub pohon kanan 0 dan tinggi sub pohon kiri 1, sehingga faktor keseimbangannya adalah 0. Pohon ini seimbang.
Simpul 1 merupakan daun atau simpul dengan tinggi 0, sehingga secara otomatis seimbang. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan, kita perlu melakukan rotasi pada simpul 3. Dalam hal ini kita akan melakukan rotasi kiri pada simpul 3. Sekarang semua simpul memiliki faktor keseimbangan yang sesuai dan AVL3 menjadi seimbang. Binary search tree adalah algoritma pencarian yang efisien untuk mencari elemen tertentu dalam himpunan data yang terurut. Cara kerjanya, pastikan himpunan data terurut. Binary search hanya berfungsi dengan baik pada himpunan data yang terurut secara menarik ascending atau menurun descending. Tentukan batas awal dan batas akhir rentang pencarian. Awalnya, batas awal adalah indeks pertama dari himpunan data dan batas akhir adalah indeks terakhir. Hitung elemen tengah dengan elemen yang dicari. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian berhasil. Kembalikan indeks elemen tersebut jika elemen tengah lebih besar dari elemen yang dicari, maka pencarian akan dilakukan pada setengah bagian kiri himpunan data. Perbarui batas akhir menjadi indeks tengah -1 dan ulangi langkah 3. Jika elemen tengah lebih kecil dari elemen yang dicari, maka pencarian akan dilakukan pada setengah bagian kanan himpunan data. Perbarui batas awal menjadi indeks tengah +1 dan ulangi langkah 3. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai elemen yang dicari ditemukan atau rentang pencarian menjadi kosong. Batas awal lebih besar dari batas akhir. Jika rentang pencarian kosong, maka elemen yang dicari tidak ada dalam himpunan data. Contoh binary search berikut yang turut secara menaik: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jika kita ingin mencari apakah angka 12 ada dalam himpunan data tersebut menggunakan binary search, langkah-langkah binary search sebagai berikut. Tentukan batas awal dan batas akhir tentang pencarian. Awalnya, batas awal adalah indeks pertama 0 dan batas akhir adalah indeks terakhir 9. Hitung indeks tengah rentang pencarian. 0 plus 9 bagi 2 sama dengan 4. Elemen tengah adalah 10. Bandingkan elemen tengah 10 dengan elemen yang dicari 12. Karena 12 lebih besar dari 10, maka perbarui batas awal menjadi indeks tengah plus 1 bagi 5. Hitung indeks tengah baru. 5 tambah 9 bagi 2 sama dengan 7. Elemen tengah adalah 16. Bandingkan elemen tengah 16 dengan elemen yang dicari 12. Karena 12 lebih kecil dari 16, maka perbarui batas akhir menjadi indeks tengah -1 bagi 6. Hitung indeks tengah baru. 5 plus 6 bagi 2 sama dengan 5. Elemen tengah adalah 12. Bandingkan elemen dengan 12. Pencarian berhasil. Kembalikan indeks elemen tersebut yaitu 5. Dalam contoh ini binary search berhasil menemukan angka 12 dan mengalihkan indeksnya. Binary heap. Binary heap adalah struktur data berbasis pohon binary yang memiliki beberapa sifat khusus secara khusus. Binary heap merupakan implementasi dari struktur data heap yang digunakan untuk mempertahankan sifat urutan terurut partially ordered pada elemen-elemennya. Cara kerjanya, binary heap biasanya diimplementasikan sebagai array satu dimensi di mana elemen indeks 0 digunakan sebagai root heap untuk elemen pada indeks i. Elemen anak kiri berada pada indeks 2i plus 1, elemen anak kanan berada pada indeks 2i plus 2. Dalam binary heap, setiap simpul memiliki nilai yang lebih kecil
pada min heb atau lebih besar pada max heb dari nilai pada simpul anaknya. Saat menyisipkan elemen baru ke dalam heb, elemen ditempatkan pada posisi terakhir dalam array. Kemudian elemen dinaikkan ke atas head secara berulang sampai sifat urutannya terurut parsial terpenuhi. Dalam min heb ini berarti memastikan nilai elemen yang diarsipkan lebih kecil dari nilai pada simpul induknya. Saat menghapus elemen teratas dari heb, elemen terakhir dalam array digunakan untuk menggantikan elemen teratas. Kemudian elemen digeser ke bawah down heb secara berulang sampai sifat urutan terurut parsial terpenuhi. Dalam min heb ini berarti memastikan nilai elemen yang digeser lebih besar dari nilai pada simpul anaknya. Dalam max heb ini berarti memastikan nilai elemen yang digeser lebih kecil dari pada simpul anaknya. Contohnya, langkah 1, inisialisasi heb kosong. Heb buka tutup kurung kosong. Langkah 2, sisipkan elemen ke dalam heb secara berurutan. Sisipkan 4, heb 4. Sisipkan 9, heb 4,9. Sisipkan 2, heb 2,9,4. Sisipkan 7, heb 2,9, 9,4, 4,7. Sisipkan 1, heb 1,2, 2,4, 7,9. Sisipkan 5, heb 1,2, 4,7, 7,9, 9,5. Setelah proses sisip selesai, kita memiliki min heb dengan elemen 1, 2, 4, 7, 9, 5. Langkah 3, menghapus elemen terkecil, elemen teratas heb. Hapus elemen terkecil 1, heb 2, 7, 4, 9, 5. Setelah proses penghapusan elemen terkecil 1 telah dihapus dan sisa elemen membantu min heb dengan elemen 2, 7, 4, 9, 5. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.